Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan di sore hari ini kita dan ternak-ternak kita nanti asal diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya kawan-kawan, seperti biasa ini sambil kita menunggu proses pemberian makan sore ya pada endok-endok kita akan coba menjawab ini mengenai masalah khasiat dari daun mengkudu atau daun pace, tentunya untuk endok pembibitan ya. Nah, nanti akan kita jawab sesuai dengan apa yang kami alami. Memang ya untuk rekan-rekan semuanya, dari berbagai macam daun-daunan untuk pakan alternatif dari endok kita ini ya, kami yang ada di Karang Tower memang kadang-kala juga menggunakan yang namanya daun pace. Nah, daun pace ini ya tentunya juga sangat mudah kita dapatkan ini, walaupun untuk saat ini agak jarang ya, dikarenakan memang sering kita gunakan untuk memberi makan pada endok-endok kita ini. Dari banyaknya kegunaan khasiat daun pace ini ya, tentunya yang kami rasakan adalah mengenai masalah antibiotik atau sebagai pencegah adanya virus. Daun pace ini ya, selain fungsinya tadi sudah saya sampaikan ya sebagai antibiotik herbal ya, daun pace juga bisa mempunyai fungsi sebagai penambah nafsu makan endok kita. Selain itu juga untuk daun pace ini ya, tentunya juga akan sangat bermanfaat sekali untuk indukan-indukan kita guna untuk merangsang proses bertelur. Tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya ya, sudah banyak yang paham bahwasanya untuk daun pace ini selain fungsi-fungsi di atas tadi ya, nah ini untuk pejantan bisa juga kita fungsikan sebagai gairah perkawinan. Dalam artian apabila kita untuk pejantan kita itu ya sering kita kasih untuk daun pace atau mengkudu ini, tentunya untuk masalah vitalitas perkawinan itu akan semakin luar biasa. Nah itu ya, ada beberapa rekan juga ya yang kemarin menanyakan ke kami mengenai masalah daun pace ini apabila diberikan pada endok kita ini sekaligus dengan buahnya. Nah, jawaban kami ya, itu sangat baik sekali juga ya untuk kawan-kawan. Apalagi untuk daun pace ini yang sudah matang itu ya, bisa kita campur di langsung pakan dan bisa langsung kita berikan pada endok-endok kita. Nah, mungkin dari sebagian rekan peternak ya, sudah paham tentunya dengan masalah khasiat dan kegunaan dari daun pace ini. Nah, untuk pakan lain ya yang sering kami gunakan selain daun pace, kita juga memberikan untuk endok-endok kita ini ya sebagai antibiotik ya, itu kita menggunakan yang namanya daun pepaya atau kates. Nah, dari daun pepaya juga ini ya, mungkin untuk fungsinya itu menurut saya hampir kurang lebih ya sama dengan yang namanya daun mengkudu tersebut. Nah, ini untuk kehalangan kita ya rekan-rekan semuanya, karena untuk di daerah kami ini untuk masalah daun pepaya ya sudah agak menipis ini untuk persediaannya, tapi alhamdulillah juga kita sudah membudidayakan yang namanya azolla. Nah, mungkin untuk daun pace dan juga daun pepaya ini ya bisa kita jadikan sebagai selingan, dan untuk hariannya kita menggunakan yang namanya azolla. Tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya sudah paham sekali ya, apabila untuk ternak endok ini ya kita murni menggunakan bahan pokok, tentunya juga untuk masalah biaya yang harus kita keluarkan ya, itu pun akan semakin banyak atau akan menimbulkan keborosan. Makanya untuk saran saya ya, gunakanlah untuk berbagai pakan alternatif, tapi yang jelas itu adalah sebagai hijauan. Dalam artian pakan alternatif ini kita ambil dari tumbuh-tumbuhan hijauan ya, yang mana tentunya juga untuk fungsinya kalau bagi kami ya, yang namanya tumbuhan hijauan itu pun sangat bagus sekali. Tapi kalau bisa ya kita gunakan berselang-seling ya, jangan monoton ya rekan-rekan, dikarenakan juga nanti pada akhirnya akan menimbulkan kejenuhan atau rasa yang mungkin agak bosan ya untuk endok kita. Makanya kita juga sering menggunakan pakan lain, dalam artian pakan alternatif lain ya, sebagai selingan untuk kita berikan pada mereka ini. Nah, kembali ya untuk rekan-rekan semuanya, kita ke bahasan awal ya, yaitu mengenai masalah fungsi dari daun mengkudu, terkhusus untuk kita yang menekuni usaha terendok sistem pembibitan.
Nah, fungsi yang sangat kami rasakan ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila kita kadang kala ya menyelingi untuk racikan pakan kita itu, kita berikan daun mengkudu, tentunya imbas yang kita rasakan itu terletak pada masalah produksi telur yang dihasilkan. Dalam artian untuk jumlah telur ya yang dihasilkan dari indukan-indukan kita ini tentu juga akan menjadi maksimal ya. Dan di sisi lain untuk indukan yang baru siapan ya, hal ini pun bisa merangsang untuk indukan tersebut segera bisa melakukan proses produksi telur. Nah, makanya untuk video kali ini ya, silakan saja rekan-rekan semuanya bisa mencari tahu maksudnya informasi yang lain mengenai masalah khasiat dari daun mengkudu atau daun pace ini. Tentunya sangat mudah sekali ya kawan-kawan, kita tinggal menggoogling saja ini kegunaan atau khasiat dari daun mengkudu untuk usaha ternak endok. Di samping itu juga ya, pakan alternatif ini sangat mudah kita dapatkan di daerah kita ya. Dikarenakan untuk di daerah pedesaan seperti kita ini, masalah populasi atau jumlah pohon mengkudu kebanyakan dari masyarakat kita ini masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadinya kita tinggal meminta ya, dan bisa kita gunakan untuk daunnya, baik daun maupun buahnya maksudnya, kita gunakan sebagai racikan atau campuran pakan alternatif untuk kita berikan pada endok kita ini. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya beberapa hal mengenai masalah khasiat dan fungsi dari daun mengkudu untuk unggas kita, khusus untuk kita yang menekuni usaha ternak endok dengan sistem pembibitan. Silakan dicari tahu ya sesuai tadi apa yang saya sampaikan, di googling lagi atau di sharingkan ya dengan rekan-rekan peternak yang lain. Mungkin saja untuk khasiat dari daun mengkudu ini akan banyak sekali bisa kita dapatkan. Sekalian juga nih ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah inbox ya atau berkomen di kolom komentar, meminta ya untuk kami mereview berbagai video. Kami harap bersabar terlebih dahulu ya, dan semua saja sesuai dengan apa yang kami alami. Ke depan permintaan rekan-rekan semua akan kita penuhi. Yang jelas di dalam peternak endok ini ya kawan-kawan, masalah kesehatan dan juga perawatan harian ya, agar untuk bisa menunjang masalah produksi telur dan juga imunitas ternak kita ini semakin baik ya. Memang untuk konsistensi perawatan harian kita itu harus senantiasa kita tingkatkan. Pesan saya ya, jangan sampai terlena sehingga nanti untuk usaha kita ini akan mengalami sesuatu hal ya yang di situ untuk akibatnya akan berimbas yang negatif. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa kita sampaikan untuk rekan-rekan semuanya ya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.